Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita belajar bahasa Indonesia untuk kelas 5. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa agar dimudahkan kita dalam proses belajar dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, siapa yang memimpin doa? Silakan yang di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Sebelum kita lanjut, silakan dilihat dulu sampah yang ada di sekitarnya. Kalau ada, silakan dipungut baru dibuang di tempat sampah. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik. Pak Guru dulu mau mengabsen kehadirannya semua. Ada temannya yang tidak hadir? Ada siapa? Faiz. Kenapa Faiz? Sakit. Oke. Mudah-mudahan teman kita yang sakit diberi kesehatan dan supaya dia bisa kembali belajar seperti biasa bersama kita. Faiz ya, Faiz. Oke, baik. Nah, Pak Guru dulu mau melanjutkan kita sama-sama menyanyi lagu wajib nasional dan dirangkaikan dengan lagu Dimensi Pelajar Pancasila. Oke, silakan semuanya berdiri. Silakan. Indonesia
Nah, Pak Guru mau dulu tayangkan video yang membaca puisi. Pak Guru dulu, jadi simak baik-baik. Yang ada nanti puisi yang tampil di atas, terus kita koreksi apakah itu puisi sudah sesuai atau tidak. Alam gerah karya biasa alam. Siul burung di pagi hari, terbit sinar sang mentari. Berjajar pohon-pohon hijau yang berdiri, menggambarkan suasana alam yang asri. Namun semua sudah berubah. Manusia semua berulang. Sampah sudah tak lagi dirawat. Pohon-pohon semua ditumbangkan. Alam berteriak, menangis dan marah. Alam ini sudah semakin rusak. Tanah sudah terinjak-injak. Hijau sungai bunga tertutup debu. Akankah semua berlalu? Seiring berjalan, jalan. Nah, itulah tadi contoh peserta didik yang membaca puisi. Nah, bagaimana cara membaca puisi tersebut? Apakah sudah benar atau tidak? Sudah benar. Kenapa dikatakan sudah benar? Apa alasan tak? Karena sudah sesuai dengan ekspektasi ekspresi dengan cara nada dan irama. Oke. Apakah kalian pernah melihat orang membaca puisi? Pernah. Nah, kalau sudah pernah, Pak Guru dulu mau tanya-tanya, apakah itu puisi yang sebenarnya? Ada yang bisa tahu? Oke, silakan. Apa itu puisi? Puisi adalah seremonial sastra yang terikat pada rima dan irama. Oke, puisi adalah karya sastra yang terikat pada rima dan irama. Ada yang bisa yang lebih lengkapnya lagi? Oke, silakan. Puisi adalah karya sastra yang terikat rima dan
yang tersusun dalam bentuk baris dan jadi apa itu ciri-ciri puisi? Kalian tahu? Silakan. Penggunaan majas, gaya bahasa, kelemahan, sangat dominan. Penggunaan majas, gaya bahasa sangat dominan. Ada lagi ciri-ciri yang lainnya? Siapa lagi? Silakan. Oke, silakan. Kan penataan itu yang ada dalam kata penataan ini berupa pengulangan bunyi yang sama pada satuan baris atau baris-baris berikutnya dalam bait. Oke, kasih tepuk tangan temannya. Oke, kita tahu sedikit ciri-ciri puisi. Nanti Pak Guru lebih jelaskan kalau masuk dalam kegiatan mimpi beserta unsur-unsur puisi. Ada yang tahu unsur puisi? Unsur puisi? Oke, karena silakan apa? Terdapat pilihan diksi, kekuatan utama ekspresi puisi. Oke, terdapat pilihan diksi. Kasih tepuk tangan temannya. Oke, jadi kita membahas lebih dalam lagi apa itu puisi, ciri-ciri puisi, unsur-unsur puisi. Kita lebih bahas. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan nanti. Silakan dulu buat kelompok masing-masing. Silakan buat kelompok masing-masing. Nanti Pak Guru bagikan lembar kerjanya. Baru Pak Guru dulu jelaskan baru dikerjakan. Silakan. Oke, sebelum itu lembar kerjanya nanti, kalau nanti pada saat Pak Guru memberikan Pak Guru dulu mau menjelaskan sedikit tentang pembelajaran membaca dan memeriksa puisi. Oke, terus lanjut ke berikutnya. Silakan dulu tulis sambil menunggu ini. Silakan tulis nama kelompoknya, kelompok apa. Buatlah kelompok, nama kelompok yang berdasarkan nama lingkungan kita, terserah kita. Contohnya apa? Kelompok apa? Nah, maksudnya nama kelompoknya apa selain nama kelompok dua? Misalnya alam, kelompoknya misalnya apa nama kelompoknya? Coba pikir-pikir dulu sambil kita tunggu. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita saat ini adalah peserta didik mampu menulis puisi dengan unsur-unsur pembangunnya.
Jadi nanti kita akan menulis puisi. Nah, itu tujuannya nanti kita menulis puisi dengan disertai dengan unsur-unsur pembangunannya. Nah, peserta didik mampu membacakan puisi dengan ekspresi, lafal, tekanan, dan intonasi yang benar. Nah, seperti tadi cara membacanya puisi yang ditampilkan oleh Pak Guru. Nah, oke. Selanjutnya pengertian puisi. Nah, sekarang itu tadi pengertiannya puisi adalah karya sastra yang terkait pada rima dan irama yang disusun dalam bentuk baris dan baik untuk menggambarkan perasaan pengarangnya. Nah, tadi juga sudah ada yang menjawab. Nah, sekarang ciri-ciri puisi. Nah, itu ciri-cirinya puisi itu ditulis dalam bentuk baris berjajar ke bawah dengan cara berkelompok. Nah, ini ciri-ciri puisi. Ada rima, ada ritme, ada diksi. Nah, sekarang dalam bentuk rima, bunyi, irama, diksi, dan gaya bahasa, unsur-unsur puisi mengandung penyusun puisi dalam bentuk baris. Itu adalah ciri-cirinya puisi yang ada di sini. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ciri-cirinya puisi? Ada? Ada. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Berarti menulis puisi. Nah, nanti kita mau latihan menulis puisi dengan tema tertentu. Membuat puisi gaya yang berbeda, puisi bebas, dan menulis menggunakan berbagai ajas. Nah, nanti kalian membuat puisi dengan temanya apa? Moga tentang keindahan alam atau ciptaan Tuhan, moga puisi tentang, yang jelasnya temanya bebas. Silakan nanti membuat puisi. Oke, lanjut. Contoh puisi alam. Nah, ini contohnya. Angin dingin telah berduri, rambut putih menghapus gemetar. Nah, itu adalah contoh puisinya. Nah, sekarang kita lanjut. Apakah kalian mengerti dalam penjelasan tersebut? Semuanya sudah paham atau tidak? Kalau ada yang tidak paham, silakan bertanya sebelum kita lanjut ke berikutnya. Ada yang bertanya? Sudah paham semua? Oke. Sudah paham semua. Lanjut. Buatlah kelompok pada tugas tersebut. Buatlah kelompok pada tugas tersebut. Nah, silakan membuat puisi nanti. Ini tugasnya. Buatlah tugas puisi dengan tema bebas. Di situ disuruh kita membuat tema. Terima kasih. Tema itu sama dengan Oke. Terima kasih. Silakan buat puisi sekarang. Kalau ada yang mau ditanyakan, bertanya. Ya, silakan.
Pindah ditulis. Hah? Iya. Silakan. Tulis. Ini kelompok satu. Yang ada di lingkungan sekitar kita. Apa yang ada di lingkungan sekitar kita? Hah? Boleh? Kita kelompok apa kita nih?
Ada sudah? Gimana sudah? Belum. Oke, karena semua saya tegang, nggak terlalu tegang, kita santai relax. Kita ice breathing dulu. Siapa yang mau naik tampil dikasih temannya ice breathing? Ice breathing. Kita siapa? Siapa biasa? Parsek biasa? Ice breathing. Silakan naik di atas. Kita refreshing dulu teman-teman supaya tidak terlalu kaku. Silakan. Semuanya berdiri. Semua berdiri. Kursi masing-masing. Kursi masing-masing.
Oke, seperti apa? Beliau belajar praktek itu dulu supaya terpegang. Bagaimana sepertinya biasa tidak. Hah? Kayak tadi, tidak bisa. Tadi, bagaimana? Oke, karena tidak ada yang tahu, Pak Guru kan. Begini saja, semuanya satu langkah ke belakang, kursinya masing-masing. Tidak usah mundur-mundur. Ya, oke. Bentangkan tangan dulu semua. Bentangkan tangan. Bentangkan tangan. Oke, sudah. Turunkan tangan. Perhatikan dulu Pak Guru satu kali. Perhatikan fokus sama ke sini. Perhatikan Pak Guru satu kali. Pak Guru dulu kasih contoh. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 tambah 8 sama dengan 16. Oke, semua ikut. Perhatikan kemarin. Ikut semua kemarin. Semuanya. Oke, kita semua menyanyi kan? 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 3. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 tambah 8 sama dengan 12. Oke. Bagaimana? Masih mau? Oke, masih ada 1. Siapa yang mau? Kita. Baru ingat? Oke. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Bunyi semua 1, 2, 3. Siap berdoa. Oke, silakan kasih tepuk tangan temannya. Silakan tepuk tangan saja. Sudah sini. Sudah? Sudah, oke. Kalau sudah, silakan mana kelompok 1. Kelompok 1 tampil dulu. Siapa yang mana yang baca puisi hasil kerjanya? Nemi, silakan.
Ya, silakan kelompok 1. Kelompok 1. Silakan. Ya. Yang lainnya kelompok 2 perhatikan baik dengan seksama dengan yang lain pokoknya. Cara perkenalkan nama dulu dari kelompok siapa? Oke. Kenalkan, nama saya Farsad dari kelompok 1 yang beranggota 3 orang, namanya Iqbal Ihsan. Nama kelompok kami kelompok alam sekitar kota. Aku akan membacakan puisi yang berjudul Bencana Melandaku. Lewat suara gemuruh diiringi debu, bangunan yang hancur, tempat bangunan asli terlindas habis, rumah dan harta benda serta nyawa manusia lenyap. Kau lalap habis Oke, kasih tepuk tangan kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2. Segera suara dulu. Segera suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia dari kelompok 2. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Keindahan Alam Indonesia. Saat ku membuka mataku, ku tak percaya bahwa itu nyata. Aku masih berpikir bahwa aku masih bermimpi, tetapi aku sadar bahwa keindahan itu benar-benar ada di depanku. Sungguh indah kepulauan ini, ribuan pulau-pulau, ribuan pulau-pulau berjajar membentuk gugusan pulau yang indah. Gunung-gunung berbaris dari ujung barat ke ujung timur. Samudra luas membentang dengan air yang biru dan berisi keindahan bawah. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku berjanji akan menjagamu. Oke, kasih tepuk tangan. Sisa ekspresinya intonasi suaranya kurang tepat, harus suara. Oke. Silakan diinfokan mana sudah. Ya. Ini hasil kajiannya kelompok
kita masuk ke penutup. Nah, saya Pak Guru mau tahu selama pembelajaran ini berlangsung, apakah kamu senang mengikuti pembelajaran ini? Senang. Ya. Jika ya, mengapa, bagaimana kamu senang pembelajaran ini? Kenapa senang kalian ikut pembelajaran tentang membuat puisi ini? Apa alasannya? Karena bertemu teman-teman yang baik. Oke, karena bertemu dengan teman-teman yang baik. Jika tidak, mengapa? Ada yang tidak senang? Oh, semuanya senang, alhamdulillah. Nah, bagaimana usulannya agar pembelajaran ini menyenangkan untuk kalian? Apa kekurangannya kira-kira? Tidak ada, sudah bagus. Materi pelajaran mana yang paling kamu kuasai? Puisi. Saat menulis puisi. Materi pelajaran yang paling kamu tidak kuasai. Apa yang tidak dikuasai tadi selama pembelajaran? Membaca puisi. Membaca puisi tadi tidak terlalu disukai, dikuasai. Bukan tidak disukai, tapi tidak dikuasai. Bagaimana cara Anda dapat memahami materi pelajaran ini? Dengan cara apa? Bagaimana cara Anda agar dapat memahami materi pelajaran ini? Bagaimana cara tadi sehingga kalian bisa pahami materi tadi yang diberikan Pak Guru? Ya, saat Pak Guru. Apa? Dengan cara seperti biasa, dengan fokus untuk mendengarkan penjelasan dari guru. Oke. Apakah pelajaran ini membantumu memahami hal-hal yang ada di sekitarmu? Sangat membantu. Mengapa? Oke, bisa mempelajari lebih banyak. Oke, sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru dulu, saya mau memberikan tugas karena sudah kita masuk ke tahap pengertian puisi, ciri-ciri puisi, unsur-unsur puisi, cara membuat puisi dan membaca puisi. Sekarang Pak Guru mau memberi tugas adalah menceritakan kembali puisi melalui bahasa kalian sendiri. Jadi tugasnya menceritakan kembali isi puisi berdasarkan bahasa kalian sendiri. Contohnya tuh, misalnya kosakata baru. Tema pesan penokohan. Jadi itu untuk tugasnya untuk minggu depan. Kalian memahami isi puisi dengan menentukan kosakata barunya, temanya, pesannya puisi dan penokohan. Oke? Sudah paham? Oke. Sebelum itu kita pulang bersama-sama. Silakan, siapa yang mau memimpin doa pulang? Silakan, hampir ke depan memimpin doa tamunya sebelum kita mengikuti pembelajaran. Oke, silakan.